Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat kemanusiaan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan Ramadan tahun ini. Kali ini kita akan membahas tentang dengan air mata apa kita akan melepas Ramadan nanti. Saat ini kita sudah memasuki Ramadan tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Sebuah kesyukuran yang luar biasa yang harus kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita yang kita panjatkan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Itulah doa-doa yang selalu kita panjatkan di hari-hari dan bulan-bulan sebelum Ramadan. Alhamdulillah. Sahabat kemanusiaan, saat ini kita sudah memasuki Ramadan. Sementara tidak semua orang yang berdoa dengan doa yang sama bersama dengan kita, tapi sampai pada Ramadan tahun ini. Ada yang Allah SWT panggil 1 bulan sebelum Ramadan. Ada yang dipanggil sepekan sebelum Ramadan. Ada yang dipanggil 1 hari sebelum Ramadan. Ada yang dipanggil 1 jam sebelum Ramadan. Bahkan ada yang dipanggil oleh Allah SWT hanya beberapa menit sebelum tenggelam matahari tanggal 1 Ramadan. Subhanallah. Sahabat kemanusiaan, Allah Subhanahu wa taala istimewakan kita untuk bisa mencapai Ramadan ini. Hingga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sahabat kemanusiaan, yang perlu kita sadari selalu bahwa Ramadan pasti berlalu. Ia akan pergi dengan segala kebaikannya sebagai bulan yang agung, sebagai bulan yang penuh berkah, sebagai bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, bulan yang dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan banyak sekali keutamaan kebaikan bulan Ramadan yang sering kita dengar. Sahabat kemanusiaan, Ramadan akan meninggalkan kita. Ya, ia akan meninggalkan kita dengan segala kondisi kita. Kita suka atau tidak suka, kita rela atau kita tidak rela, Ramadan pasti berlalu. Bagaimana kondisi kita saat Ramadan meninggalkan kita? Untuk mengetahui posisi kondisi kita, maka kita perlu mengetahui kondisi orang-orang yang ditinggalkan Ramadan. Ada beberapa orang-orang yang ditinggalkan Ramadan, yang berurai air mata, menangis kala ditinggalkan Ramadan. Dan ada juga orang yang tidak bersedih sama sekali kala Ramadan meninggalkannya. Nah, dalam menyikapi kepergian Ramadan, agar kita tahu bagaimana kita nanti membuat diri kita ditinggalkan Ramadan itu, maka di sana ada beberapa jenis manusia yang ditinggalkan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang merasa kehilangan Ramadan. Ketika Ramadan pergi, dia merasa kehilangan. Setelah mengambil semua kesempatan kebaikan yang ada di dalamnya, ia menangis sedih. Kenapa? Karena hari-hari berikutnya tidak seperti keutamaan Ramadan. Dan dia juga menangisinya karena belum tentu tahun depan dia bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang indah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang menangis ditinggalkan Ramadan sehingga melepas Ramadan dengan deraian air mata. Kenapa? Karena ia terlambat sadar mengambil kebaikan-kebaikan Ramadan. Dia terlambat sadar. Menjelang akhir Ramadan baru dia tersadar. Sehingga apa? Ia menyesali kelalaiannya dan menyesali dirinya sendiri. Kenapa ia terlambat sadar? Dan ia baru sadar di akhir-akhir Ramadan. Ini jenis manusia yang kedua. Ada yang jenis yang ketiga, yaitu orang yang menangisi ditinggalkan Ramadan
dan melepas Ramadan dengan derayan air mata karena ia tidak sadar juga dengan peluang amal soleh di bulan Ramadan. Dia tidak sadar peluang amal soleh yang diberikan oleh Ramadan, kebaikan-kebaikan Ramadan, dia belum sadar. Ia baru tersadar hatinya kala Ramadan berlalu. Di malam takbir Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, saya baru nyadar. Dan dia melihat teman-temannya berbahagia karena sudah sukses mengambil semua pelang Ramadan. Dan dia merasa tidak pantas untuk dikatakan kepadanya minal aidin wal faizin. Karena sampai hari terakhir Ramadan dia belum nyadar juga. Dan nyadar setelah masuk bulan Syawal. Maka semua kesempatan kebaikan Ramadan sudah berlalu. Maka ia menangis. Ia hanya bisa berharap akan datangnya bulan Ramadan tahun depan. Namun harapan itu justru malah menjadikan dirinya semakin sedih. Kenapa? Karena dia tidak tahu apakah Ramadan tahun depan dia masih berjumpa atau tidak. Apakah di Ramadan yang akan tahun depan dia akan masih hidup atau tidak. Sahabat kemanusiaan, semua orang yang menangisi melepaskan Ramadan yang di atas 3 kelompok manusia yang di atas tadi, mereka masih baik. Walaupun tingkat mereka berbeda-beda. Namun hati mereka sebenarnya masih hidup. Nah, yang sangat-sangat tidak baik adalah kelompok manusia yang keempat ini. Yaitu orang yang tidak bersedih ditinggalkan Ramadan. Apalagi berurai air mata ditinggalkan Ramadan. Bahkan dia merasa senang dan gembira dengan kepergian Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang hatinya tertutup dengan jelaga dosa. Tertutup dengan jelaga maksiat. Sehingga tidak bisa ditembus oleh cahaya hidayah. Kemaksiatan dan dosanya sangat-sangat tebal, hitam dan pekat. Atau mereka yang seperti ini adalah orang-orang munafik yang memang sebenarnya tidak ada keimanan di dalam hatinya. Sahabat kemanusiaan, seperti apa kita akan melepaskan Ramadan? Ya. Maka pilihannya ada pada kita saat ini ketika kita nanti akan melepaskan. Dan inilah sekarang kita akan menjadikan diri kita dalam pihak yang mana dari keempat golongan manusia tersebut. Sahabat kemanusiaan, tentu saja kita menginginkan menjadi orang yang pertama, yaitu orang yang melepaskan Ramadan, bersedih karena Ramadan semua kebaikannya sudah dia ambil. Hari-hari setelah Ramadan tidak seperti di bulan Ramadan. Maka untuk menjadi yang pertama ini, apa yang mesti kita lakukan? Yaitu orang yang merasa kehilangan setelah mengambil sebuah kesempatan kebaikan dalamnya. Karena hari berikutnya keutamaannya tidak seperti bulan Ramadan. Dan itulah makanya untuk mendapatkan menjadi kelompok yang pertama ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang pertama, melaksanakan puasa Ramadan yang berkualitas. Bukan sekedar menahan diri dari lapar, dahaga, dan nafsu seksual. Tapi kita tahu persis hal-hal yang menjadikan apa itu rukun puasa. Apa yang membatalkan puasa. Dan apa yang membatalkan pahala puasa. Sehingga puasa Ramadan kita berkualitas. Karena kita melaksanakan puasa ala basirah, dengan penuh pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua adalah melaksanakan zakat mal, zakat fitrah di bulan Ramadan. Yang kedua-duanya ini adalah fardu. Ya, jangan lupa itu. Zakat mal, zakat profesi, zakat fitrah, jangan dilupakan. Laksanakan di bulan Ramadan. Mungkin bisa jadi ada di antara Anda yang haulnya masih bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, gak ada masalah kalau seandainya Anda bayarkan terlebih dahulu di bulan Ramadan untuk mengejar keutamaan Ramadan ini. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan qiyamul lail. Diusahakan setiap malam. Di antaranya adalah sholat tarawih yang menjadi bagian daripada kegiatan
rutin Ramadan kita ini. Kemudian berikutnya adalah mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang hanya satu kali dalam satu tahun. Bukan hanya satu kali dalam satu Ramadan, tapi satu kali dalam satu tahun ini. Maka dipersiapkan. Menyambutnya harus dengan sambutan yang luar biasa. Kalau kita menyambut seorang tokoh, seorang presiden, maka kita sudah melakukan persiapan-persiapan sekian bulan. Bahkan bisa jadi untuk menyambut misalnya event-event seperti Piala Dunia saja, menyiapkannya sudah berapa tahun. Maka menyambut Lailatul Qadar ini harus lebih dari itu. Seorang hamba muslim, dia tahu persis bagaimana Lailatul Qadar dan nilai tinggi daripada Lailatul Qadar itu. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak tilawatul Quran. Karena tilawatul Quran ini amalan yang mudah dan gampang, serta pahalanya sangat banyak. Alif Lam Mim. Satu alif mendapatkan satu pahala. Alif Lam Mim bukan satu pahala, tetapi 3 pahala. Bagaimana kalau seandainya kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim? Bagaimana kalau yang kita baca adalah Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai Al-Fatihah? Bagaimana kalau 1 juz? Begitu seterusnya. Apalagi kalau hatam 1 Al-Quran, hatam 3 kali. Nah, ini luar biasa. Kemudian berikutnya adalah yang perlu kita optimalkan dalam hal ini adalah membaca doa-doa terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Karena Ramadan, bulan dikabulkan doa. Di antaranya yang lain adalah berbanyak zikir dan mengingat Allah SWT dengan mensyukuri nikmat, memohon ampun dan menyebutnya. Kemudian juga memberikan iftar semampu kita, walau hanya dengan seteguk air, walau hanya dengan sebiji kurma, walau hanya dengan sepotong roti, walau dengan seteguk susu. Itu semuanya adalah kebaikan. Kemudian berikutnya adalah mengingatkan orang lain untuk mengoptimalkan berbuat baik pada bulan Ramadan. Karena ketika ada orang yang Anda ingatkan dan dia mengikuti nasihat Anda, maka Anda akan mendapatkan kebaikan yang dilaksanakan oleh orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak sedekah dan infak. Juga memperbanyak munajat, yaitu berdialog dengan Allah SWT di kala sendirian, di malam hari, terutama adalah di Lailatul Qadar. Selain hal-hal di atas, yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan renungan tentang keutamaan Ramadan dan menajamkan perasaan sehingga menambah semangat Ramadan, kesyukuran atas nikmat, dan memohon ampun atas dosa dan kurang optimalnya kita mengejar kebaikan Ramadan. Semoga Allah SWT mengoptimalkan kita untuk memudahkan kita untuk mengoptimalkan amaliyah Ramadan, sehingga nanti ketika kita berpisah dengan Ramadan menjadi orang yang bagian pertama, yaitu bersedih karena kebaikan di bulan Ramadan tidak didapatkan di bulan-bulan berikutnya sepanjang tahun. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan mubarak.